Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihi bi ihsani ilal yaumiddin amma ba'du. Yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpahkan atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta keadaan yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga dalam acara ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya kecuali malaikat yang mengepakkan sayapnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa dan manfaatnya bagi tubuh kita. Serta dalil-dalil yang mendukungnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat puasa dalam tubuh kita serta dalil-dalil yang mendukungnya, sehingga apa yang saya ucapkan ini ada dasarnya ya guys. Puasa itu merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tapi dia juga membawa banyak manfaat bagi tubuh kita, yaitu memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang puasa dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita, pertama-tama kita harus mengetahui tentang pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan diri dan hawa nafsu dari makan, minum, dan segala perbuatan yang dapat membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini selaras dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu lebih bertakwa. Setelah kita membahas tentang pengertian puasa, kemudian kita akan membahas tentang jenis puasa. Puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib atau saum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Apabila seorang umat Islam ini tidak melakukannya, maka dia tidak akan mendapat pahala dan malah akan mendapatkan dosa. Puasa-puasa seperti ini itu harus dilaksanakan. Puasa seperti apa saja sih? Yang pertama adalah puasa wajib Ramadan yang saat ini kita sedang laksanakan. Kemudian yang kedua adalah puasa yang disebabkan karena kita bernazar. Seperti kalau kita bernazar lalu untuk berpuasa, maka itu wajib harus kita laksanakan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah puasa denda atau kafarat. Yang keempat adalah puasa ganti atau qada. Biasanya puasa ganti ini dilaksanakan oleh para wanita yang biasanya dalam Ramadan itu tidak penuh melaksanakan puasa selama 30 hari karena adanya halangan menstruasi. Hal itu harus wajib diganti pada hari lain selain bulan Ramadan ya guys. Karena itu termasuk hutang puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang puasa dengan hukum sunnah. Puasa sunnah atau saum ini boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, tapi yang paling utama itu sebaiknya dilaksanakan karena akan mendapat pahala. Tetapi jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa. Puasa seperti ini itu puasa apa saja sih? Yang pertama adalah puasa Senin Kamis tiap minggu.
Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat adalah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kelima adalah puasa Daud atau puasa sehari puasa tidak, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Kemudian yang ketujuh adalah puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya adalah puasa Yaumiddin sekitar tanggal 13. Selanjutnya adalah puasa Yaumiddin sekitar tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian ada puasa nafsu Syaban yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Syaban. Selanjutnya ada puasa Asyhurul Hurum yang dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib dan sah puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Yang pertama itu harus beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sudah balik atau sudah cukup umur. Biasanya kalau cowok atau laki-laki itu ditandai dengan sudah mimpi basah. Kemudian jika perempuan ditandai dengan menstruasi. Itu jika mereka sudah mimpi basah atau sudah menstruasi berarti mereka sudah cukup umur atau balik dalam untuk melaksanakan puasa. Jika belum maka itu tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi akalnya yang sehat dan waras. Jadi orang gila itu tidak diperkenakan untuk puasa, karena kalau puasa itu tidak sah karena dia tidak berakal. Kemudian yang keempat adalah keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Sebenarnya jika kita sakit kita tidak apa-apa jika tidak melaksanakan puasa, tetapi jika itu dalam keadaan bulan Ramadan seperti ini maka kita wajib mengqadha atau menggantinya di hari lain gitu. Kemudian bukan termasuk musafir yang sedang melaksanakan perjalanan jauh atau panjang. Jadi ketika kita musafir atau melaksanakan perjalanan jauh, kita boleh tidak berpuasa. Tapi jika puasa yang kita laksanakan itu adalah puasa Ramadan atau puasa wajib, maka ketika kita tidak puasa, kita wajib untuk menggantinya. Kemudian dalam keadaan yang suci dari hadas besar, jadi tidak sedang haid. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama adalah beragama Islam atau tidak murtad. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, tidak dalam keadaan yang suci, tidak dalam keadaan yang najis, yang tidak dalam keadaan yang najis atau suci dari nifas atau haid. Yang keempat adalah memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Yang pertama adalah Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa adalah seseorang itu haruslah Muslim atau Islam, seperti yang telah saya jelaskan pada syarat sah puasa tadi. Kemudian yang kedua adalah membaca niat. Jadi saat kita melakukan puasa, kita harus membaca niat terlebih dahulu agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dapat menahan serta mengontrol diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti jangan tergoda untuk makan di siang hari, minum di siang bolong, dan jangan tergoda untuk mengatakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa seperti kata-kata yang tidak baik. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita tadi sudah membahas tentang pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, serta rukun puasa, sekarang kita akan bergeser untuk membahas tentang manfaat puasa bagi tubuh kita. Wow, itu sangat seru sekali ya teman-teman. Jadi
puasa itu memiliki berbagai manfaat yang telah dibuktikan oleh penelitian nih. Jadi puasa itu sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah itu dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita, guys. Jadi apa saja sih manfaat dari puasa itu? Yang pertama adalah detoksifikasi tubuh. Jadi dengan tidak makan, tidak minum selama puasa, organ pencernaan kita seperti usus dan perut itu mendapatkan waktu yang istirahat. Nah, ini tuh membantu proses detoksifikasi, yaitu pengeluaran racun dalam tubuh kita. Jadi selama kita puasa itu kita memberikan organ kita untuk istirahat. Jadi kayak di restart gitu ya. Terus racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu dikeluarkan, sehingga itu akan memberikan kita kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengurangi lemak tubuh. Puasa itu dapat mengurangi kadar lemak tubuh. Kelebihan lemak itu tidak baik bagi tubuh, dapat meningkatkan risiko penyakit. Dengan berpuasa kita dapat menjaga berat badan dan kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sistem imun. Rasa lapar saat berpuasa dapat merangsang produksi sel darah putih baru. Nah, darah putih itu penting untuk melawan infeksi. Hal ini tuh sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang dalam proses penyembuhan dari luka atau penyakit. Kemudian selanjutnya adalah membantu kesehatan mental. Nah, selain manfaat fisik yang ada, selain puasa itu dapat memberikan manfaat fisik bagi kita, ada juga kesehatan mental. Nah, puasa itu juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental kita. Kenapa? Karena berpuasa itu mengajarkan kita untuk bersabar, melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu yang merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain yang sudah saya jelaskan itu, ada pula Rasulullah SAW telah bersabda, berperanglah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan. Berpuasalah maka kalian akan sehat, dan bersafarlah maka kalian akan kaya. Hadis riwayat At-Tabarani. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga fisik. Meskipun gitu guys, jadi hadis itu memberikan gambaran bahwa puasa itu tidak hanya bermanfaat atau memiliki nilai spiritual saja, tetapi puasa itu juga dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Dapat seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu dapat menghindari kita dari berbagai penyakit, bisa mengontrol darah putih, terus detoksifikasi racun dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur karena kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya jelaskan itu adalah puasa itu memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan menjalankan puasa dengan baik, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menjaga kesehatan tubuh kita. Marilah kita bersyukur nikmat sehat itu dengan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah ini dengan baik. Nah, teman-teman, saya tadi sudah menjelaskan banyak sekali mengenai puasa dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Semoga dalam puasa bulan Ramadan ini amal kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan puasa itu tidak hanya dalam kondisi untuk ibadah saja atau untuk spiritual, tetapi juga semoga puasa yang kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita, sehingga kita akan selain panen pahala, kita juga dapat menjaga tubuh kita menyayangi tubuh kita dengan berpuasa, sehingga apa yang kita laksanakan itu sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain mendapat pahala, kita juga dapat manfaat dari puasa itu dengan menjaga kesehatan tubuh. Seperti itu teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu
Terima kasih. Apapun yang saya ucapkan tadi, jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.